Bapak Ibu, sebelum memulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih.
hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Hari ini pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang pertemuan SD Negeri 1 Sendang ini dengan keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya. Saya mewakili dari Ibu Kepala Sekolah bahwasannya hari ini kita mengadakan diseminasi budaya positif, budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Edi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tulungagung. Saya sebagai perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah yang hari ini beliau berhalangan hadir karena harus dinas keluar. Saya menyampaikan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Edi, semoga menjadi wawasan, menjadi tambahan ilmu bagi kita semua sehingga nantinya dapat membawa kemajuan di sekolah kita. Terus khususnya kepada Pak Edi, kami dari Bapak Ibu guru tentunya mensupport panjenengan agar bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya yang nantinya bisa ditularkan kepada kita semua sehingga nanti juga berdampak kepada sekolah kita, khususnya kepada murid-murid kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin dan ucapan terima kasih kepada Pak Anton Yanto selaku wakil dari Ibu Kepala Sekolah yang pada hari ini beliau ada tugas luar. Dan yang pertama, kami selaku calon guru penggerak angkatan 11 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu guru semuanya yang ada di SD Negeri 1 Sendang atas support dan dukungannya serta fasilitas yang diberikan kepada kami selaku guru penggerak dalam rangka mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 ini. Yang mana pada kesempatan ini nanti kami akan menyampaikan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, itu dalam rangka tugas kami yaitu modul 1.4 yang harus ini dilaksanakan. Mohon izin Pak Anton, langsung saja ini kami akan membawakan. Izin berada di depan Pak Bu. Kami akan menyampaikan materi diseminasi budaya positif di sekolah, yaitu dalam rangka saya pemenuhan tugas. Selanjutnya di sini nanti kami akan menyampaikan budaya positif ini. Monggo nanti kami juga minta masukan, saran dan juga kritik dari Bapak Ibu guna untuk melengkapi pemenuhan tugas ini sehingga insya Allah tugas kami nanti bisa kami selesaikan dengan baik. Matur Pak Bu. Dan mungkin untuk melengkapi ini nanti dan sebelum kita masuk di materi, nanti saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu semuanya bukan ice breaking, bukan,
Tapi saya ingin mengajak panjenengan itu 30 detik tersenyum saja, ya tersenyum. 30 detik tersenyum. Sakit ya, Pak Bu? Bisa. Ya. Kalau bisa, coba mungkin karena Bu Suratin berada satu atau nanti kita hadapan-hadapan gitu ya. Oke, itu ya. Oke. Coba kalau begitu minta berdiri untuk semuanya. Sekarang terus berhadap-hadapan. Mungkin Bu Suratin sama Pak Eko atau sama Pak Tri. Nanti permainannya bisa Bapak Ibu melihat mungkin mohon maaf hidung atau mata dari Bapak Ibu yang ada di depannya. Nanti kalau sudah hadir hitungan ketiga baru bisa tersenyum. Gitu nggih? Gitu. Sudah siap nggih? Nggih. Oke. 1, 2, 3. Sabun, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ini saya lihat tadi Pak Eko, Bu Siti ini menjadi tertawa. Ya, nah ini artinya begini Bapak Ibu, kita budayakan tersenyum, tapi ternyata di dalam tersenyum itu setelah lama-kelamaan kita menjadi tertawa. Lah, artinya apa? Tersenyum itu kita kan suatu keinginan tapi tidak terwujud. Nah, tertawa itu adalah imbasnya, mungkin seperti itu ya. Jadi tersenyum menjadi senyumnya orang lain. Nah, jadi artinya kita kalau bisa tersenyum ya tersenyum, tidak bisa ya sebenarnya buatan bareng. Nah, mungkin itu Pak Bu ya. Nah, terima kasih. Langsung saja ini ke materi budaya positif di sekolah SD Negeri 1 Sendang. Next. Bapak Ibu, ini adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama saya Edi Winarno, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tulungagung, kelas 315A. Next. Bapak Ibu, di sini sebelum kita masuk ke ranah yaitu budaya positif, perlu kita memahami 8 konsep yang ada di budaya positif, yaitu adalah perubahan paradigma positif, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai dari kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Dan nanti kita akan membedah 8 ini dari 8 konsep yang ada ini. Akan tetapi kami nanti akan memberikan contoh hanya 3 dari 8 ini agar supaya nanti bisa sedikit banyak kita terapkan di sekolah kita SD Negeri Sendang 1 ini. Jadi pola-pola ini insya Allah akan kita terapkan senyampang sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Itu Pak Bu ya. Next. Dari 8 itu tadi, yang pertama kita akan yaitu belajar tentang paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi secara modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Mungkin kita tahu bersama untuk profil pelajar Pancasila itu yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, ini adalah dari profil pelajar Pancasila. Nah, sedangkan dari sini kita tentunya tidak lepas dari yang namanya filosofinya Ki Hajar Dewantara, seperti itu. Next. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini beberapa contoh yang nanti mungkin bisa kita kita pahami bersama.
terkait dengan stimulus respon tentang dunia dan juga teori kontrol tentang dunia. Suatu contoh, realita kita hari ini adalah kebutuhan kita itu sama, tapi secara teori kontrol kebutuhan kita itu memang berbeda-beda. Satu contoh, Bu Siti sama Bu Leli itu sama perempuannya tapi beda kebutuhannya, seperti itu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi secara kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nih. Ketiga, kita mencoba mengubah agar orang agar berpandangan sama dengan kita, akan tetapi secara kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, seperti itu. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi secara kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Tapi tujuannya apa itu yang tahu hanya yang bersangkutan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. 6, saya bisa memaksakan ada pada saat bujukan gagal, yaitu dari kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah secara kontrol, model berpikir menang, seperti itu. Ini sesuai dengan paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Next, ini sedikit tentang teori kontrol, yaitu Miskopanci tentang teori kontrol. Ini ilusinya guru mengontrol murid, ternyata bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu belum bertemu. Ya. Yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini jadi kita tidak boleh memaksa suatu kehendak anak atau murid, karena anak itu mempunyai dua kodrat, yaitu kodrat mandiri sama alam. Ya, tuh teks. Sekarang dari 8 tadi kita bedah yang kedua, yaitu tentang disiplin positif. Sebelum kita masuk ke dalam tentang disiplin positif, perlu kita pahami dulu apa itu arti dari disiplin positif. Disiplin positif itu mempunyai makna disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini disiplin. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembang kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Selanjutnya, kita sebagai pendidik tentunya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan secara universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tentunya seperti yang sudah kita lakukan hari ini, kita mendidik anak hari ini itu bisa kita lihat dan bisa kita rasakan itu 10 atau 15 tahun ke depan. Jadi hasil dari hari ini itu bisa kita petik di 10-15 tahun ke depan. Jadi artinya kita harus mempersiapkan generasi kita ini menjadi generasi yang unggul. Itu apalagi seperti sekarang pemerintah lagi menyanakan Indonesia Emas, gimana ya, dunia Indonesia Emas di tahun 2045, seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, seperti hari ini kita banyak sekali media-media dan bahkan elektronik yang canggih-canggih, gitu ya. Next, step yang tadi disiplin positif, ini ada beberapa konsep disiplin dengan identitas, yaitu secara hukuman dan penghargaan. Yang selanjutnya yaitu secara hukuman, yaitu pasti menyakitkan hukuman itu, dan tentunya tidak nyaman bagi anak serta murid menjadi takut, ya, murid menjadi takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, dan juga murid menjadi rendah
diri. Ini sebetulnya kalau sesuai dengan konsepnya ini kita tidak boleh. Bahkan secara penghargaan pun ini tidak efektif, merusak hubungan sifat iri, mematikan kreativitas anak, menghukum dengan sistem ranking itu juga tidak boleh, dan merampas hak menghargai dirinya itu juga memang tidak boleh. Dan ya, next. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas dengan kategori sukses, yaitu kita lihat dari konsekuensi serta restitusinya. Yaitu secara konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini konsekuensinya. Untuk restitusinya, itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, jadi kesalahannya apa. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nih. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. 4, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Ini berarti anak itu harus menguasainya sendiri. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ini secara konsep disiplin dengan identitas sukses. Next. Ini contohnya kemarin saya contohkan ini, membuat sebuah kesepakatan kelas. Karena ini Bapak Ibu, kalau kita membuat dengan kata-kata peraturan itu biasanya terlalu saklek, gimana tadi, terlalu berat menurut anak. Tapi berikut satu arah. Ya, satu arah, ya itu. Jadi kemarin kita berusaha membuat kesepakatan kelas di kelas 4, yaitu peduli tentang lingkungan, bergotong royong dengan sesama mungkin, tepat waktu dan jujur, sapa, senyum, sopan dan santun. Ini 5S itu. Ini memang harus sering kita biasakan, dan ini harus menjadi sebuah budaya. Yang sebenarnya yaitu berkomunikasi dengan wali kelas apabila mendapat masalah. Nah, ini intinya kita itu sebagai guru juga harus sebagai teman. Teman, bahkan kita juga harus bisa jadi manajer, kita juga harus jadi mungkin lawan bagi dia, tapi lawan yang positif, seperti itu. Next, sekarang kita masuk di poin yang ketiga, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di contoh-contohnya, contoh nilai kebajikan ini tidak hanya sekedar penjelasan, tapi ini terus terang saya belum memakai ya kalau nilai-nilai dari kebajikan ini. Contohnya yaitu adalah profil pelajar Pancasila, ada ibu dan juga 9 pilar karakter. Dari contoh profil pelajar Pancasila yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini secara profil pelajar Pancasila. Secara ibu, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan lain sebagainya itu. Percaya diri dan komitmen. Yang 9 pilar, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini sebagai contoh nilai-nilai dari kebajikan. Next. Nah, ini yang akan kita bedah dari 8 poin itu adalah kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita membedah ini, kita harus juga paham terkait dengan apa itu kebutuhan dasar manusia. Tentunya ini semua pasti punya dan pasti ada ini ya di setiap manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan juga psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ini pasti ini contohnya ini banyak hal lagi ya, tidak usah kita jabarkan, kalau sudah tahu. Next. Dari menurut Dr. William Glasser itu dasar kebutuhan manusia itu ada 5, yaitu
bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa terima kasih, kebebasan dan juga kesenangan. Mungkin ini kalau dari 5 poin ini Pak Eko ini yang kurang ya. Kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang kasih sayangnya ini mungkin dari Pak Eko ya. Yeah. Nah ini tentunya program Mali. Kasih sayangnya juga luntur. Kesenangan kurang ya. Mungkin nanti setelah selesai besok bisa ditambah mereka. Insya Allah. Tuh. Lengkap Pak, 5 insya Allah. Harus lengkap. Ya. Next. Selanjutnya yaitu adalah motivasi perilaku manusia, yaitu ada 3 poin, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu untuk menjadi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Nah, nih kita sekarang masuk ke yang sekian, itu terkait dengan keyakinan kelas. Ini ada pematihnya, yaitu mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Nah ini tadi yang sudah sedikit saya sampaikan. Sekarang kita harus bisa merubah namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena kalau peraturan itu pasti katanya atau kelihatannya itu identik dengan hukuman dan lain sebagainya. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih luas ya, dan mungkin bahasanya itu lebih bisa dipahami anak, sehingga nanti anak itu cenderung ingat dan tidak akan mengulang hal yang ternyata tidak benar tadi. Benar ya? Tuh, ini pematihnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Nah ini pematih kita ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah ini harus bisa kita gali. Langsung next. Nih, bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah ini mungkin bisa nanti kita buat bersama-sama secara sharing ya. Jadi langkah-langkah mungkin yang bisa kita gunakan untuk nanti kita membentuk atau membuat sebuah keyakinan kelas. Yang tentunya itu lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua itu berupa pernyataan universal. Nih, ketiga dibuat dalam bentuk positif. Nah, tentunya tidak begitu saklek, tuh. Jadi anak itu biar tidak merasa takut, tapi sedikit anak itu nanti bisa menerima. Yang keempat yaitu sedikit saja biar mudah diingat. Jadi tidak usah banyak-banyak terkait dengan kita membuat keyakinan kelas itu. Yang kelima, dapat diterapkan di kelas tentunya. Jadi ini bisa kita buat seperti kesepakatan kelas. Contoh, mungkin kita bisa menyampaikan di awal pembelajaran itu atau di awal tahun ajaran, menyampaikan kepada anak-anak, "Cah, enaknya kita buat apa di dalam kelas itu? Pak, boleh makan atau boleh minum dan lain sebagainya. Monggo." Itu bisa disesuaikan dengan keyakinan kelasnya masing-masing. Yang keenam yaitu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Tentu ini harus diketahui oleh semua warga kelas yang ada di kelas kita, agar semuanya bisa tahu dan juga bisa melaksanakannya secara bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nih, itu ya. Oke, itu tentang pembentukan keyakinan kelas. Next. Nah ini sedikit contoh yang sudah kami terapkan, yaitu kegiatan membuat keyakinan kelas guru bersama siswa dalam membuat keyakinan kelas. Yaitu yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan. Ini dengan kita kelas 4 ya. Yang kedua yaitu menyusun peraturan menjadi keyakinan sehingga biar enak itu tadi. Yang ketiga yaitu menempelkan keyakinan di kelas. Nih, jadi bisa diketahui oleh seluruh warga yang ada di kelas kita. Next. Ini yang selanjutnya yaitu konsep disiplin pendekatan restitusi.
yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama yaitu kita harus tahu dulu arti dari restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gonsen seperti itu. Nah, di restitusi ini ada beberapa ciri yang harus diketahui, yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, itu. Intinya kita tidak oleh langsung nyalahin bocah, itu nggak boleh. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi, menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa. Yang selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Ya, tentunya restitusi bukan hukuman, ya, bukan hukuman. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nih, kemarin saya juga membuat solusi pada anak didik kelas 4, yaitu dengan contoh telat, ya, telat datang telat, itu kita langsung kita kasih pendekatan secara restitusi ini, itu akhirnya anaknya juga baik sekarang ya. Jadi kita harus gali dulu alasannya kalau telatnya apa. Jadi tidak harus langsung kita menghukum, dus kamu gini. Nah, tidak. Ini sebagai contohnya ini. Next. Nah, untuk kontrolnya restitusi itu ada 5, yaitu pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, harus bisa sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Langsung ke contohnya. Next. Nih. Contoh penerapan 5 posisi kontrol, yaitu saya mengambil kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nih, sebagai penghukum kita tidak boleh langsung patuhi aturan sekolah lalu berdiri di dalam barisan. Nah, ini tidak boleh. Nah, pemantau, kamu sadar melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini harus kita gali dari anak tersebut. Nah, kita sebagai teman, ayolah tertib. Buat Pak Guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ini dibombong disik. Tapi setelah dibombong biasanya anak itu kan malah jadi sadar dengan apa yang dia perbuat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pembuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus beritahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Ini sebenarnya juga tidak boleh. Tenang saya Pak tadi. Nah, ini ya. Ini tidak boleh berbuat rasa salah. Terus kita harus bisa sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini harus kita tanyakan kepada si anak itu. Next, akan saya terapkan dikala ada anak yang tidak mengerjakan PR kemarin ya. Ini contoh penanganan dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masuk. Apakah Pak Edi memanggil saya? Oke, sini duduk dulu. Bagaimana sehat? Siap. Oke, Pak Naik Pak Edi yang paling ganteng. Oke. Gimana? Tadi berangkat jam berapa? Jam 6. Jam 6. Siapa yang angkat? Ibu. Oke. Gimana semuanya sehat? Siap. Sehat. Oke, Ma. Ini Pak Edi ngundang kamu ke sini. Kamu tahu nggak? Tahu Pak. Apa? Tidak lupa mengerjakan PR. Lupa ngerjakan PR. Lah ya ada apa? Kok lu sampai nggak pernah ngerjakan PR itu kenapa? Keasikan bermain HP. Kok sekarang bukan HP? Emang itu HP sama apa HP orang tua? HP saya sendiri. HP sampean. Siapa yang belikan? Ayah. Ayah. Oke. Oke, kamu lupakan tugas sih. Terus itu kalau menurut Samen bagaimana kalau tidak mengerjakan tugas?
Diberi sanksi. Diberi sanksi. Kamu masih ingat enggak kesepakatan kelas kita? Masih. Masih ya? Oke. Dan termasuk itu harus mengerjakan tugas tepat waktu. Iya toh? Nggih. Harus sesuai dari petunjuk dari Pak Edi, gitu? Nggih. Seperti datang harus tepat waktu, itu tentang kesepakatan Kelas. kelas. Nah, sampai sudah 2 kali loh ya, 2 kali mengerjakan tugas dari Pak Edi, mesti datang terlambat telat, gitu? Oke, kamu tahu nggak komitmennya kemarin? Lupa? Lupa. Komitmen itu berarti kita harus bersama-sama untuk melakukan kegiatan itu, ya kita itu bersama-sama, gitu. Nah, jadi karena kamu sudah sering tidak melaksanakan tugas atau tidak mengerjakan tugas, berarti kamu harus kena sanksi karena sudah melanggar komitmen, gitu nggih. Karena komitmen itu harus dikerjakan bersama-sama, sudah menjadi kesepakatan kelas, gitu nggih. Nah, kalau gitu sampean nanti harus merubah, ya toh? Berubah bermainnya berarti dikurangi, itu gede. Tugasnya harus didahulukan, jangan main HP sendiri, ngoten nggih. Ya wes, berarti sampean janji ndak mau merubah? Janji, Pak. Janji ya. Ya wes, kalau janji Pak Edi kasih kesempatan sekali lagi, kamu harus bisa merubah dan harus lebih baik. Itu nggih. Itu terus nanti sampai harus bisa nih bersemangat terus belajar. Itu ya. Oke. Janji loh ya. Janji. Berarti untuk sanksinya berarti apa? Kemarin kesepakatannya kalau tidak mengerjakan tugas Membersihkan kelas. membersihkan kelas, itu ya. Nanti sampai nyaponi, disapu semua itu nggih. Di sini karena sudah menjadi kesepakatan kelas. Itu ya Brahma. Oke, kalau begitu, kalau kamu sudah tahu dan kamu juga ikhlas dan mau berubah, sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Itu ya. Yes, gitu ya. Kerjakan deh ya. Terima kasih. Nih, yang terakhir kita yaitu tentunya harus memahami terkait dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu ada 3, yaitu menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, yaitu yang kedua validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan, pasti itu ya, pasti. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini kemarin juga pernah saya terapkan dikala ada anak yang tidak mengerjakan PR kemarin ya. Ini ya, Ibu Bapak, sekarang kita lihat contoh penanganan dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, masuk. Permisi, Pak. Aku Pak Edi manggil saya. Iya, sini dulu. Bagaimana? Kabarnya sehat? Sehat, Alhamdulillah. Nggih. Gini, Baby, kamu tahu Pak Edi suruh kamu datang ke kantor? Tahu, Pak. Nggih. Gini, apa kata kamu? Saya datang terlambat, Pak. Oke, nggih. Biasanya kamu masuk jam berapa, sayang? Harusnya jam 7:15. 7.15. Terus kamu tadi datang jam 8 kurang 15. 8.15, kurang 15. Oke. Berarti kamu telat ya? Nggih. Sekarang gini, Pak Edi mau tanya, kenapa alasannya kamu telat? Tadi malam saya kasihkan nonton TV, Pak. Oh, nonton TV. Emang TV ini asik? Iya, Pak. Oh, Filmnya menarik. oh begitu. Terus kamu tidur jam berapa? Jam 11 malam, Pak. 11 malam? Iya. Wah, terus bangunnya? Bangunnya tadi jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Terus yang bangunin siapa? Ibu. Ibu. Oke, terus sampai di sini jam 8 kurang 15. Oke, ya. Gini, tadi kamu masih ingat enggak kesepakatan kelas kita? Masih, Pak. Masih ya. Oke.
ketepatan kelas kita, berarti kita harus datang tepat waktu. Oke, sesuai, kalau kamu masih ingat, sesuai dengan kesepakatan kelas, kamu ingat nggak tentang sanksinya? Ingat Pak. Iya, berarti intinya kamu tidak boleh datang Terlambat. terlambat. Iya, besok-besok berarti kamu harus tepat waktu. Begitu ya, Baby. Iya. Terus coba sekarang kalau kamu masih ingat tentang keyakinan kelas, apa sanksinya? Nanti sanksinya saya membersihkan kelas. Itu kamu siap? Siap. Mau? Ya, berarti itu menurut kamu yang salah baik itu sama. Saya. Oh iya, karena kamu datang terlambat, keasikan nonton TV. televisi. Ya wes, kalau kamu sudah ingat dengan kesepakatan kelas, berarti setelah ini nanti kamu kerjakan. Ya, karena kita harus komitmen, ya kan? Karena komitmen itu harus kita tegakkan. Begitu Baby ya. Ya wes, kalau begitu, kalau kamu sudah tahu kesalahan kamu dan kamu juga sadar dan mau untuk melaksanakan sanksinya, kamu nanti langsung melakukan sanksinya. Itu ya. Tapi ingat, tetap berusaha untuk lebih baik. Nanti kamu kedepannya harus bagaimana? Tidak mengulangi kesalahan saya. Iya. Terus kedua, Tidak boleh tidur larut malam. tidak boleh tidur larut malam. Berarti paling tidak tidur jam berapa? 9. 9 maksimal loh ya. Terus bangunnya jam 6. 6 dan bisa santai gitu. Gitu ya. Ya guys, kalau begitu terima kasih kalau kamu sudah tahu, kamu sekarang bisa masuk ke kelas. Gitu ya. Yes, masuk kelas ya. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi Ibu Bapak contoh saya dalam menerapkan restitusi, segitiga restitusi. Itu ya. Jadi monggo nanti itu bisa untuk sebagai contoh dari Bapak Ibu semuanya. Begitu, selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Nih, contoh kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Secara rumah, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ini buat kan saya bantunya, tidak boleh, ya, tidak boleh. Terus guru marah dan murid takut, ya ini lah gurunya berbunga-bunga, bocah akhirnya kan malah kreativitasnya itu malah hilang. Ya anak malah, apa bu? Ya anak malah jadi blank itu kan tidak boleh. Yang kedua, secara konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, ini restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas. Kita kembalikan ke keyakinan kelas kita tadi yang sudah kita buat, Terus dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Pasti anak bersalah itu atau membuat salah itu pasti ada sumbernya. Ya ada dasarnya udah ada. Yang kedua yaitu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lainnya. Ini salah satu bentuk-bentuk bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah di kelas. Itu ya. Next. Nah, terima kasih. Jadi itu Bu Bapak kaitannya dengan budaya positif yang ada di sekolah. Semoga apa yang kami sampaikan ini tadi bisa berguna dan insya Allah bisa kita terapkan bersama di sekolah kita tercinta ini, yaitu SD Negeri 1 Sendang. Dan mudah-mudahan kita bisa membudayai sedikit demi sedikit dan kita bisa menciptakan generasi kita 10 dan 15 tahun ke depan sebagai generasi yang unggul. Mungkin itu dari kami, ada kurangnya kami mohon maaf, dan insya Allah ini nanti bisa untuk kita sampaikan bersama-sama kepada anak didik kita semuanya. Dari kita cukup sekian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Edi sangat luar biasa gitu Pak Ibu semuanya. Nah, itu tadi mungkin nantinya bisa kita terapkan bersama-sama di kelas kita masing-masing. Jadi
di mana budaya positif ini sangat diperlukan di era sekarang ini, karena memang sekarang ini krisis karakter bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, untuk membentengi anak-anak kita agar bisa nantinya menjadi generasi emas 2045, kita harus membentenginya dengan perilaku-perilaku atau karakter-karakter yang tentunya sangat diperlukan oleh anak-anak zaman sekarang, yaitu dengan cara kita membudayakan apa yang budaya-budaya yang perlu menjadi kegiatan sehari-hari untuk anak-anak. Tadi juga disampaikan sama Pak Edi, yaitu terkait dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Itu juga sangat luar biasa, karena di dalamnya kita itu ketika anak mengalami masalah, kita cari tahu dulu, jangan kita langsung menjustis, Pak Edi, jangan kita langsung menghakiminya. Jadi kita perlu tentunya mencari tahu, kita ajak bicara, ya. Kita ajak bicara, kita cari tahu kebutuhan dasar mana yang belum tercukupi oleh anak tersebut. Apakah mungkin kesenangannya tidak terpenuhi sehingga anak-anak tersebut melakukan perbuatan yang seperti itu. Nah, tentunya kita harus mengajak bicara anak itu dengan cara menerapkan segitiga restitusi tersebut. Jadi bukan zamannya sekarang menghukum. Jadi kita harus kalau di dalam tes tadi yaitu memvalidasi diri, ya, validasi diri. Terus juga nanti ada apa lagi tadi Pak Edi? Mungkin bisa dikembalikan. Saya tadi agak lupa. Nah itu menstabilkan identitas, terus kemudian juga validasi tindakan, dan kemudian menanyakan keyakinan. Mungkin nanti bisa ditampilkan Pak Edi terkait dengan contoh penerapan segitiga restitusi ini, biar Bapak Ibu atau kami semua ini nanti bisa paling tidak mengamati, meng-ATM lah istilahnya itu, kegiatan Pak Edi ini dalam merestitusi anak ini, agar nantinya kita juga bisa mengembalikan posisi anak ke kelompoknya seperti sedia kala. Mungkin nanti bisa disampaikan ya Pak Edi contoh-contohnya ya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Nah itu terkait dengan segitiga restitusi. Dan tadi juga saya melihat terkait dengan posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu tadi, kita sebagai guru tadi yang disampaikan Pak Edi sangat luar biasa, yaitu harus menjadi apa? Menjadi berperan sebagai apa? Apakah kita sebagai penghukum, atau kita bisa menjadi teman, ataukah bisa menjadi seorang manajer? Kalau saya rasa di antara posisi kontrol guru ini, itu yang paling tepat untuk era sekarang ini yaitu pada posisi manajer. Kenapa? Karena di dalam manajer itu tentunya kalau manajer itu harus bijak dalam menghadapi masalah anak. Beda dengan seorang pemantau, beda juga dengan seorang pembuat rasa bersalah. Itu jauh mungkin lebih arahnya kurang tepat lah untuk sekarang. Tapi kalau manajer ini saya rasa saya tadi menyimak itu dari pemaparan Pak Edi itu luar biasa. Jadi oh iya, jadi kita harusnya seorang guru ini menjadi manajer. Kenapa kok seperti itu? Karena tentunya manajer itu adalah membuat anak ini tidak bersalah,
Kita harus memposisikan diri kita, selain menjadi seorang teman, kita juga harus menjadi solusi, solusi menyadarkan anak-anak kita tanpa menghukum. Itu terkait dengan posisi kontrol guru. Terus kemudian tadi apalagi Pak Edi tadi? Keyakinan kelas Ibu. Kenapa saya tadi mengatakan bahwa peraturan kelas itu adalah satu arah? Tadi saya nyeletuk gitu, kalau peraturan sekolah itu peraturan itu adalah satu arah. Karena apa? Peraturan sekolah itu kan sumbernya sebenarnya dari satu orang. Mungkin satu orang dari karena peraturan ini dibuat mungkin dari kepala sekolah yang lama atau bapak ibu guru yang lama, itu ditentukan bukan melihat dari siswanya. Tapi kalau dari siswa yang namanya keyakinan kelas, nah itu kan bersumber dari siswa. Siswa ingin yang bagaimana di kelas itu, ingin dibawa kemana kelas tersebut. Sehingga kalau misalnya bersumber dari siswa, tentunya mereka nantinya akan selalu ingat terkait dengan keyakinan kelas tersebut. Jadi kita mudah mengingatkan mereka, ayo kita punya keyakinan kelas, ayo bagaimana. Nah seperti itu. Jadi ini luar biasa, mungkin harus diterapkan di setiap kelas. Jadi bukan di kelas dipajang peraturan kelas, mboten, tapi keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama dengan murid dan guru. Itu. Tadi juga saya membaca Pak Edi sudah membuat keyakinan kelas yang cukup luar biasa. Itu juga di kelas saya mungkin akan saya buat seperti itu Pak Edi. Jadi alhamdulillah tadi diberikan wawasan yang luar biasa oleh Pak Edi, yang tentunya saya tadi menyadari, penting juga seperti ini. Jadi itu saja Pak Edi. Mungkin dari tanggapan saya atas apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi cukup sekian. Mungkin saya kembalikan ke Pak Edi. Terima kasih Pak Anton atas masukan dan juga arahan dari beliau, akan kita masukkan. Dan memang betul sekali Bu Bapak, hari ini kita bukan zamannya lagi menghukum. Kita harus sebagai pendidik harus bisa menjadi manajer, betul sekali. Karena zaman hari ini adalah zaman digital nih. Zaman digital, jadi semuanya serba cepat, sehingga memang anak hari ini anak pandai-pandai. Jadi mungkin kita juga salah, Pak Eko mungkin tidak bisa mengoperasikan, tapi anak sekarang pandai mengoperasikan. Tidak ada anak sekarang yang tidak bisa. Jadi kembali kita harus bisa ngomong dan kita kepada murid Pak ya, berguru pada murid mananya. Apa itu bahasanya, lupa saya. Berpihak pada murid, ya. Berpihak pada murid, seperti itu. Mungkin itu Bu Bapak, dan sekali lagi saya atas nama pribadi dan juga sebagai calon guru penggerak mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah SD Negeri Sena 1, kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu guru semuanya yang sudah berkenan membantu kami untuk memenuhi tugas pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas masukannya dan juga bantuannya. Semoga ke depan kita selalu bisa berkontribusi dan berkolaborasi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi Pak Anton dan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Bulatkan tekad
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.